Kalau untuk jualan online untuk saat ini lah ya, yang paling penting itu kreativitas seorang entrepreneur lah ataupun pengusaha yang sekarang ini harus punya kreativitas. Karena apa? Lu nggak punya modal, lu jago punya kreativitas, lu bisa bikin konten yang baik, itu jadi modal utama kamu untuk bisa hidup untuk survive di zaman sekarang. Ya. Benar nggak? Personal branding gitu loh. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Nah teman-teman, kita tadi udah ada part satunya tuh ya, seru banget sama Koko Cici Bio Aqua. Teman-teman yang belum denger, kita tadi udah sempat grebek sama kantornya ya, keren banget. Nah ini sekarang kita mau tanya-tanya ya, tips dan triknya gimana bisa sesukses sekarang nih teman-teman ya. Kita mau tanya sama Koko dan Cici, ini pasti pengalamannya udah banyak banget dalam merintis Bio Aqua ini. Tadi memang udah di-spill dikit ya. Ya. Merintisnya itu dari awal seorang kuli ya. Kuli lori di SMK. Itu masih belajar lah. Pembelajarannya 12 Pembelajarnya 12 tahun. Belajarnya 12 tahun. Ya. Ya. Nah, karena ini sebenarnya kalau saya lihat mentalitas orang kalau bisa 12 tahun tahan di environment kayak gitu, ini berarti udah proven nih kok ya. Ya. Bisa dibilang ya, daripada nggak tahu kalau anak-anak sekarang yang Gen Z ya. Gen strawberry katanya. Mau serba instan. pengen serba instan ya. Sebenarnya enak, Instan instan sih. cepat kan. Cepat ya. Ya. Membahaya kan. Ya semua instan kan nggak baik. Gak baik. Bener nggak? Bener nggak? Contohnya mie Iya. instan. Bisa dan lain-lain. Tapi teman-teman, kalau sih saya melihat sebuah proses ya. Tadi kalau lihat dari ceritanya sebuah proses ya. Jadi kita pengen tanya nih kok ya. Sebenarnya kalau boleh diulang lagi ya, hal-hal apa sih yang sebenarnya harus dimilikin sama teman-teman yang mau jualan online sekarang? Kalau untuk saya mungkin basic awal dulu lah ya. Basic awalnya Untuk basicnya kita harus punya 3 dulu tuh. Yang satu kita harus kerja dengan jujur, kerja keras. Yang ketiga itu konsisten. Ya kan? Konsisten ini ya pantang menyerah, kalau udah jatuh harus bangkit lagi. Contohnya seperti itu. Nah, kalau untuk jualan online untuk saat ini lah ya, yang paling penting itu kreativitas seorang entrepreneur lah ataupun pengusaha yang sekarang ini harus punya kreativitas. Karena apa? Lu nggak punya modal, lu jago punya kreativitas, lu bisa bikin konten yang baik, itu jadi modal utama kamu untuk bisa hidup untuk survive di zaman sekarang. Ya. Benar nggak? Personal branding gitu loh. Jadi lu nggak punya modal, sekarang kita bisa jualan tanpa keluar modal kan? Affiliate. Ya. Benar nggak? Ketika lu bikin kontennya bagus, konten lu FYP, dan lu konsisten jualannya atau bikin kontennya konsisten, otomatis itu hasil juga akan kamu dapat gitu. Bukan hanya dari komisi dari affiliate, tetapi juga bisa dapat endorsan fee kan, gitu. Berarti teman-teman harus konsisten ya, Iya, nggak gampang menyerah ya. Ya, fokus Dan kreativitas. penting. Nah ini yang saya temukan dari seller-seller, bahkan seller-seller lama yang udah jualan, mungkin jualan online udah lama, Ya, sekarang tuh stuck atau bahkan turun. Dan ngedropnya setelah COVID itu gila-gilaan. betul. Sedangkan di sisi lain kita melihat banyak seller baru tuh yang naiknya juga gila-gilaan di 1-2 tahun ini. Iya. Dengan memanfaatkan platform-platform baru, misalnya platform Betul sekali. TikTok atau live atau affiliate. Nah, jadi sebenarnya kuncinya memang kreativitas itu ya, Pak? Kreativitas, fokus, konsisten, 3 itu kalau menurut saya ya. Karena ya Berani, kita harus ini nggak sih apa ya bilangnya, kayak berani ngikutin zaman gitu ada loh. peluang baru, kita harus Kita nggak berani boleh ngambil. harus berpikiran secara tradisional doang, tapi karena zaman sudah mulai berubah, semuanya berubah, kita juga harus Ikutin. ngikutin mereka. Nah, kalau saya lihat dari story-nya ini sangat relevan karena Bio Aqua sendiri kan tadi awal tuh waktu ketika lagi rame masker ngikut sheet mask juga, jualan sheet mask ya kan. Dan momentum ketiga yang saya lihat ya benar-benar dimanfaatin itu ketika masuk ke TikTok. Boleh nggak ceritain tuh waktu masuk ke TikTok tuh gimana tuh? Nah, sebenarnya TikTok sendiri kan udah pernah masuk di Indonesia ya. Cuma tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 atau 2018. Dulu masih joget-joget. Share Akhirnya video ya? Iya. Terakhir ke band. Tetapi waktu itu juga sebenarnya TikTok itu penggunanya itu banyak banget. Tapi akhirnya kan kebanyakan negatif kan yang di band. Dan ketika dia masuk ke kedua kalinya, itu mereka udah punya visi misi juga.
gitu loh. Dan yang joget-joget itu udah sebenarnya udah nggak ada, udah nggak boleh kena ban. Bahkan anak kecil aja pun masih ada yang joget cuma dalam ya, batas normal. iya maksudnya ya negatif lah gitu loh. Tapi makin kesini kan kayak dia udah serius, kayak Lebih ada ke TikTok acting, shop, ya. ada TikTok live, tapi lebih ke jualan. Nah itu yang bikin apa ya, kayak ini suatu kesempatan bagus nih. Misalnya belum ada yang berani kan, kita terjun duluan. Karena apa? Kita lihat dong kalau untuk marketplace baru ataupun apps yang baru lah, mau hidup kan mereka banyak kan bakar duit juga. Dan kita lihat belakangnya TikTok itu siapa? ByteDance. Di China sendiri juga si Douyin kita udah tahu nih, ya kan, udah gila banget lah penjualannya. Udah kita mulai di situ dan ternyata bener TikTok itu ngebakar ads itu sama apa, kasih apa ya, orang jualan promo itu misalkan bisa 50% lebih untuk pengguna pertama. Itu sangat gila banget sih, lebih dari 50%. Jadi waktu awal itu masuk ke TikTok jualan tahun 2021 itu berarti itu bulan salah satu seller yang awal yang benar-benar jualan di TikTok waktu itu ya. Ketika semua orang masih rame di Shopee, Lazada, Topet, masuk TikTok tuh. TikTok. Padahal waktu itu pemain skincare juga belum banyak. Belum banyak. Enak tapi banget. Tapi dari BioAqua sendiri juga masih belum, sebenarnya belum ada banyak bar. 2021 belum. Masih 1-2 ada, 1-2. Tetapi kita masih banyak jual produk orang lain. Dan itu di subsidinya gila-gila. Sehari, saya ingat banget bisa sampai 50.000 paket. Sehari 50.000? Kita kerja sampai pagi. Sampai subuh. Itu pas lagi orang lagi takut-takutnya sama COVID ya? Iya, betul. Tapi malah ketika orang takut, kita gas. Gas ya? Ya pinter-pinter ketika ada peluang itu kita harus berani ambil peluang itu lah. Jangan sampai ketinggalan. Iya, dan gasnya nggak main-main tuh guys ya. Jadi dari 2021 awal banget ketika TikTok lagi nyari seller dan belum semua seller percaya dan mau, karena mereka juga lagi sibuk sama yang lain. Difokusin, dikasih subsidi gede, meledak. Kita juga waktu itu antara takut juga. Berani enggak juga, karena barang yang mau kita masukin ke TikTok itu nyarinya juga susah. Jadi harus ngumpulin dari seluruh Indonesia. Baru itu brand satu lah. Iya, satu brand doang. Wow. Sampai semua sini kita siu semua. Iya. Kita grab semua. Ya 50.000 paket ya. Antara Dan Cici ini dulu yang live pertama kali juga di TikTok tuh. Iya. Untuk sesi yang live sih, yang live. Bantu di official ya. Ikut bantu live jualan. Nah ini juga saya lihat ya trennya sekarang. Saya melihat bahwa sebagai kalau brand itu mau gede, generalnya itu harus turun perang sendiri ya. Sekarang ini kayaknya nggak bisa suruh hire tim, dah kamu yang live deh. Kalau kamu yang mikirin sosmednya, kamu yang mikirin ini. Tapi kayak generalnya yang turun perang. Bener. Kalau boleh dilihat sekarang itu kebanyakan yang brand owner sendiri yang turun jualan sendiri. Itu yang lagi naik semua. Begitu. Bisa dilihat lah di ranking 1, 2, 3 TikTok siapa sekarang. General semua. Brand owner. Gitu. Koko Cici ada tidur berapa jam ya sehari? Oh enggak, kalau gitu aman-aman. Kita tiap hari sebelum tidur scroll TikTok dulu, apa yang lagi FVP ya, apa ya. Sebelum tidur ya nge-scroll dulu ya? Iya. Lagi santai-santai kebanyakan ya scroll TikTok. Jadi harus lihat nih apa yang lagi tren lagi, jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau misalnya pengen bikin brand skincare lah ya, tadi di sini kan tadi teman-teman video 1 kan udah lihat ya, itu banyak sampel. Perlu modal berapa sih buat jadi ya? Maksudnya nggak melulu harus bikin sih, tapi mereka itu perlu modal berapa juta untuk bisa mulai ya? Dari best case scenario-nya ya. Soalnya kan sekarang kita lagi banyak banget yang bilang, lo dengan modal 5 juta udah bisa bikin brand, 10 juta udah bisa bikin brand. Kalau kita secara realistis aja, kalau 5 juta itu ya lu berat lah, nggak mungkin lu bisa ngelawan brand-brand yang lain gitu kan. Ya jujur kita juga harus punya beberapa budget nih. Lu budget untuk produksi berapa? Oke. Ya kan? Misalkan let's say 100 juta. Bisa tuh 100 juta. Bikin bisa di sini. Aja. Bikin di sini bisa. Tapi di sini. Iya. Di sini 100 juta kayaknya masih kurang deh. Oh, masih kurang ya. Karena MOQ kita gede. Ya kita kan maksudnya buat teman-teman yang serius ya. Teman-teman serius ya. Kalau untuk mau di sini ya minimal 1 M-an lah. 1 M ya. Gitu. Jadi yang budgetnya Raskin
Jangan. Ini yang serius, bener. Tapi bener-bener di develop ya. Soalnya kalau emang nanggung, hasilnya nanggung ya, Betul, karena kita MOQ-nya gede. Iya. Gitu. Kalau kecil juga kita ya nggak bukannya kita nggak mau ngelayani. Iya. Takutnya juga nggak maksimal kan, kita buat jadiin satu produk aja kan butuh waktu. Kita bukan hanya sekali, oh hari ini gue mau bikin, besok udah jadi gitu kan. Itu butuh development ya. Butuh development, ada berbulan lah. Karena kita juga gitu. Kerjanya tuh mau yang terbaik. Dan orang terbaik dan orang dia repeat order bisa, lagi. Iya, bisa repeat order, terus bisa ngerasain oh ternyata bikin di sini tuh nggak gampangan ya. Yes. Mereka kerjanya bener, terus barangnya juga bagus. Jadi orang kan suka. Iya, terus satu lagi deh gue begini. Lu bikin barang MOQ 50 piece misalkan. Iya. Sama 20.000 piece. Effort lu buat ngejualin barang itu lebih berat mana? Lebih pengen kerja keras mana sebenarnya? Ya kalau 20.000 lah. Ya iya kan, lu takut baru lu nggak laku kan. Berarti lu otak lu pasti mikirnya lebih keras lagi dibanding 50 piece santai lah, anggap aja kalau nggak laku udah buat pakai sendiri gitu atau bagi-baginya udah habis ya kan. Iya. Tapi lu nggak mau yang seperti itu. Jadi istilahnya perahunya udah dibakar ya. Mau nggak mau udah kita harus fight. Lu bener dari awal lu udah pikirin dulu dong. Oh ini barang nih 20.000 nih gua jualannya nggak boleh main-main. Gue bikinnya nggak main-main, bikin barangnya juga kan. Dan gue mau 20.000 ini bisa buat repeat order lagi dong, gitu kan. Berarti tadi 1M untuk modal produk lah ya. Karena kan biasanya orang develop produk sekaligus beberapa piece langsung ya. Yang berikutnya harus disiapin apa? Buat pengusaha skincare nih. Operation, kan OPEX sudah pasti dong. OPEX sudah pasti berapa, ya. Lu hitung dulu lah. Terus untuk ininya kan marketingnya, ya lu mau sisain jualan marketing 1M cukup nggak sih? Bisa. Bisa? Ya bisa banget lah, gede lah. 1M cukup itu segitu aja. Tergantung kan. Saya pikir bakar ads, bakar apa gitu semuanya. Pasang billboard misalnya. Semuanya kan pasti dimulai dari kecil dulu. Lu mau jual barang berapa? Lu mau bakar marketingnya berapa persen dari barang lu yang lu bikin? Lu mau kejar di omset berapa? Ads-nya berapa persen? Marketingnya berapa persen? Kan begitu hitungan begonya kan. Ya tinggal lu kerjain dengan cost gitu. Dimulai dari cost kecil dulu lah. Lu tak mau capai target berapa? Costnya udah ada. Contohnya, lu mau kejar 100 juta nih, penjualan 100 juta. Lu kasih budget marketingnya berapa? 20% contohnya. Berarti kan 20 juta ini lu pakai buat marketing. Iya. Contohnya seperti itu aja, simpelnya nggak. Lu harus capai itu dengan biaya 20 juta itu. Gimana caranya? Ya, itu yang harus dipikirin. Dikerjain planning juga. Apa aja sih 20 juta ini bisa buat pakai apa aja? Nah dari kecil-kecil dulu lah. Kalau udah tercapai, baru kita tambahin lagi targetnya ataupun biaya marketingnya berapa. Berarti kalau dia adalah seorang influencer atau udah punya follower yang juga banyak, itu paling enak. Itu enak karena dia ads-nya biasanya mungkin lebih kecil. Iya, dia organiknya udah ada contohnya. Bener nggak? Jalan. Followernya udah ada, organiknya udah ada dong. Dan dia biasa punya fans sendiri kan, yang fanatik gitu, yang apa yang dia pakai dia ikutin. Nah, enak banget itu. Kalau seorang influencer itu bikin produk sebenarnya ya. Enak banget ya. Dia udah punya masa sendiri. Ya harus dilihat dulu dia masa dia seperti apa. Oke, berarti koefisiennya teman-teman ya. Bikin produknya sama nih, sama-sama 1M. Tapi faktor yang berikutnya, kalau influencer followernya banyak dan memang organiknya juga udah kenceng ya, biaya ads-nya harusnya nggak sebesar kalau kamu bukan influencer, tapi duitmu banyak. Ya marketing lah ya, itu bukan ads, marketing ya. Itu udah secara keseluruhan kan. Iya. Masih bisa nggak sih untuk brand lokal bersaing dengan semua brand yang sekarang banyak, iklan juga berdarah-darah, yang endorse juga mahal gitu ya? Masih bisa nggak sih? Sangat bisa. Sangat bisa. Kuncinya adalah yakin. Yakin aja, yakin pasti bisa. Yakin dan mau coba ya. Kadang orang banyak kan begitu, mau bikin tapi maju mundur takut gitu loh. Udah kalau kamu udah takut duluan ya udah jangan buat lah kan. Ya kan kalau udah takut dulu, pasti lu belum perang lu udah kalah duluan dong. Benar nggak? Itu mental dari dalam kita itu harus dibentuk dulu sebenarnya. Ya. Udah jalan dulu aja lah, debret dulu kalau saya bilang. Berarti kuncinya kalau mau buat produk PC jangan nanggung dulu ya, supaya lebih yakin. Betul. Ya. Karena kalau nanggung ya itu kan kerjanya jadi santai. Tapi kalau gitu jadi kita serius lagi. Kerjanya setengah-setengah pasti kan hasilnya setengah juga. Ya, betul. Setuju. Iya. Nah, kalau kan kemarin kan kita udah melihat nih tren di TikTok ya kan, dan kita
sekarang TikTok yang jualan udah rame lah istilahnya ya. Kalau dilihat ke depan ya, kira-kira ada momentum apa lagi nih di tahun 2024 atau ke depannya ada momentum apa lagi, dan kira-kira seller harus persiapan apa nih, karena kalau dari Koko Cici kan udah pengalaman nih asam garam di dunia skincare, kosmetik dari 20 tahun ini sampai sekarang bikin jadi personal brand, branding personal juga, padahal ya udah punya bisnisnya banyak. Sebenarnya gini, kalau untuk kita mau cepet buat naikin kita punya produk kan kebanyakan ya dari sosial media lah, mau dari TikTok ataupun dari Instagram, Facebook dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika kamu udah mencapai satu titik, barang kamu udah dikenal, kamu tuh harus militan. Jadi jangan hanya jual di online aja. Mungkin tahu lah ada beberapa produk yang hanya fokus di online, ketika dia naik tapi cepat juga dia turun. Oh, berarti O2O-nya harus jalan? Ya, dan juga kamu online ke offline. Betul. Karena mau gimana pun juga, market offline itu Indonesia kan negara kepulauan. Bener nggak? Mau dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Itu kalau kita lihat, ongkos kirim aja kan nggak bisa cover semua kan. Dan harga itu masih mahal kan, ongkos kirim. Apalagi ini produknya merakyat, harganya merakyat. Harus dekat dengan rakyat. Betul. Kalau gitu produknya ya. Jadi kalau dicari di mana kayak apa ya, setiap tikungan ada, nggak ada gitu. Setia, iya benar kan, kita harus jadi produk yang kita harus setia. Iya, setiap tikungan ada. Demen nih kalau udah kayak gitu. Ya. Berarti kalau boleh tanya nih, kalau boleh sharing, sekarang penjualan dari BioAqua sendiri banyakan online atau offline? Sebenarnya imbang-imbang lah. Imbang-imbang. Wow. Ya kita juga udah ada di mana? Minimarket terdekat, dari toko-toko Haba ya, health and beauty. Iya. Udah beberapa ada sih. Menarik. Maupun toko-toko kecil, toko GT, MT semua ada. Berarti pertama tadi ya, kalau mau lihat trennya buat teman-teman seluruh Indonesia yang memang fokusnya di online, harus siap-siap kuatin offline juga. Offline-nya termasuk reseller ya? Reseller termasuk. Reseller, toko-toko tradisional ya? Jadi balik lagi main tradisional kalau mau dibilang ya. Sebenarnya kita juga nggak bisa ninggalin sistem tradisional juga sih. Karena kan nggak semuanya orang tua kan pasti juga ada yang pengen pakai skincare dan mereka nggak punya Shopee atau nggak punya e-commerce yang lain gitu. Mereka pasti carinya ke pasar. Cari nggak pasar ya? Pasar juga ada. Dan orang bisa nge-feel produknya, tahu lihat secara langsung. Banyak orang Indonesia gitu yang harus tahu dulu produknya. Kalau offline kita kan nggak bisa nggak bisa coba. Kalau online kita nggak bisa cobain, cuma lihat fisik dari foto atau video aja. Tapi kalau orang tradisional pasti mereka cobain dong. Iya. Dan kita juga sekarang kan ada, tadi kan baru 2 nih bisnisnya. Iya. Kita ada retail shop juga, namanya My Bestie. Ini bajunya. Wah, keren nih. Nah, ini jadi iklan nih. My Bestie ya. My Bestie. Bayangin guys ya. Kita udah ada iklan berjalan, keren. Kita udah ada 8 atau 9 lah, 9 toko. Ada di mana aja toko-tokonya? Di PIK ada, Gandaria, Ben Hill, Citraland, Pekanbaru, Sleman, Bandung, Bekasi, Semarang. Ini di mall atau ruko? Ada di mall, ada di ruko. Di mall tuh masuk kosnya? Masuk. Iya kayak sosial gitu ya. Brand lain sebut. Gitu. My Bestie guys. My Bestie ya. Ya, pokoknya kalau mau cari bukan cuma BioAqua tapi semua produk ya. Semua produk. Rata-rata produk unggulan dari produksi Indonesia. Rata-rata produk ada. Indonesia, Korea juga ada sih. Ya, jadi teman-teman bisa nyari di sana. Selain itu ada apa lagi? Kayak banyak ya. Ini kayak nggak habis nih kalau kita kebetulan ini dari kita juga ada agensi MCN juga. Oh, itu bukan kebetulan lagi, agensi MCN-nya udah salah satu yang top MCN TikTok ya sekarang ya. Kebetulan juga masih nomor 1. Oh. Semuanya kebetulan sih. Kebetulan ya. Ada restoran juga. Ada restoran juga. Sama ada minuman juga. Ada minuman juga nanti teman-teman ya. Teman-teman kalau penasaran ya follow nih ya. Semuanya ya. Follow supaya tahu semuanya karena pasti nanti diupdate ya. Update terus. Diupdate terus di sana.